Selamat pagi Mas Sultan ya, panggilan Sultan ya, Burhani Sultan. Nah ini sebelum Mas Burhan ini menjadi seorang driver yang saya rekrut ya, sebelum berjalan sendiri nanti Mas Burhan ini harus mengerti apa itu yang namanya super driver skill. Jadi super driver skill ini dari DMS Mas. DMS itu singkatan dari driver management system ya. Nah, jadi semua sistem berkendara itu tujuannya demi keselamatan driver, SOP saat berkendara nih. Terus yang kedua daily inspection fuel diesel. Nah, ini namun ini untuk CDD yang berbahan bakar solar. Namun dari unit Mas Burhan tersebut ini berbahan bakar pertalite. Pertalite harus mengisi pertalite. Jadi kalau semisal kondisi pertalite itu sulit didapatkan, konfirmasi dulu ke operasional. Nah, saat ini OPC Pak Sultan ini namanya Pak Adoni dan Pak Dimas ya. Dan tim dispatcher itu ada Pak Jonathan maupun Pak Prayogi ya. Nah, itu kalau pengisian di luar pertalite itu ya harus konfirmasi terlebih dahulu ya Mas ya. Iya, Pak. Terus untuk pengisian BBM pastikan harus ada nota. Karena takutnya pas waktu ngisi ternyata tidak bisa ngeprint nota. Itu nanti biaya BBM harus Mas Sultan sendiri yang mengcover ya, dibebankannya. Jadi harus mempunyai nota Mas. Nah, terus untuk lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Ini bodi dan ban. Sebelum berangkat pastikan bodi tersebut ini ada kerusakan apa tidak, apakah ada komponen yang rawan jatuh atau tidak sebelum di saat berkendara. Takutnya kalau ada, sama untuk ban serep ya, itu misal tidak dicek jatuh ya, kalau JDD kan ada di belakang atau nanti di dalam ya. Itu kalau jatuh nanti menimpa pengendara lain itu menjadi beban driver ya. Jadi metode pengecekan kendaraan itu sangat penting. Dan untuk ban itu dicek juga Mas, untuk tingkat anginnya itu apakah pas apa tidak. Kalau gembes ajukan untuk penambahan angin, namun harus ada konfirmasi dulu ke Pak, ini saya mau nambah angin ataupun nembel ya. Itu download aplikasi timestamp, itu ajukan di sana untuk sebagai bukti bahwa sana nembel angin maupun tambal ban maupun tambah angin ya. Itu di video di kamera. Terus untuk pengajuan ban di sistem Flytify itu minimum di ketebalan 2 mili ya, 2 mili segera ajukan ataupun 1 mili segera ajukan. Jadi jangan sampai pengajuannya tersebut menunggu kelihatan benang, itu nanti akan beresiko kalau di jalannya. Nah, terus untuk pokoknya setiap ada penambahan maupun pergantian ban itu konfirmasi dulu ya, biar bisa nanti di cover, biar tidak jadi bebannya baik. Terus untuk air, periksa air radiator dan periksa air wiper dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Itu periksa air radiator, air wiper, untuk itu selalu diperiksa ya Mas ya. Untuk L ya, listrik, periksa lampu-lampu, periksa air aki dan periksa sambungan aki. Jadi jangan sampai aki tersebut itu berjamur ya. Kalau berjamur, cara pembersihannya dilakukan dengan penyiraman air panas ya. Itu untuk menghilangkan kerak yang ada di aki tersebut. Terus untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan sebelum berangkat, level oli mesin dan level ori gardan. Untuk oli itu pergantian, kalau untuk CDD itu 5.000, kemungkinan sama ya. Ya kurang lebih sama Pak. Nah, sama ya kan ya, 5.000 untuk untuk penambahan. Kalau untuk pergantian itu di angka 10.000 ya. Itu periksa setiap hari. Tapi kalau untuk periksa manual di oli tersebut harus ya maksimum di seminggu sekali kita periksa ya. Kalau setiap hari itu periksa apakah ada kebocoran di ya.
Terus untuk kelengkapan kertas mulai dari P3K, kunci dan dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan. Jadi sebelum berangkat sama dari rumah periksa SIM-nya sama terlebih dahulu, takutnya ketinggalan, takutnya SIM tersebut sudah tidak berlaku ya. Terus untuk surat-surat kendaraan, pastikan juga surat-surat tersebut itu sesuai ya, takutnya kendaraan lain yang sama bawa ya, suratnya ya. Terus untuk segitiga pengaman dan ban serep itu periksa juga, kalau memang tidak ada segera tanyakan ya, ke operasional. Lanjut di gambaran keempat, defensive driving. Ini ada logo saya peduli keselamatan ya. Peduli keselamatan apa? Karena ada ibu yang menunggu di rumah ya, pastinya nanti Mas Sultan kan akan menikah ya, jadi selamat untuk tujuannya ya, ada yang menunggu di rumah ya. Jadi saya peduli keselamatan itu tanamkan di diri Pak Sultan ya, agar kita itu benar-benar safety ya, safety. Terus lanjut di gambar kelima, defensive driving. Defensive driving itu mempunyai arti perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa? Defensive driving tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan juga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi yang dimaksud metode safety saat berkendara itu apa Mas? Keselamatan yang utama Pak. Keselamatan. Jadi, yang pertama dari saya sendiri ya. Jadi ya yang dimaksud itu nanti kan Mas Sultan akan saya masukkan di grup, itu akan saya ingatkan setiap hari ya, soalnya kecelakaan itu terjadi karena suatu kelalaian, entah itu kelalaian dari driver sendiri maupun dari orang lain ya. Iya Pak. Nah, jadi perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving. Jadi metode safety itu ya tadi memakai sabuk pengaman, fokus akan berkendara, metode pengecekan kendaraan itu juga termasuk metode safety ya. Tujuannya